Perubahan iklim yang semakin ekstrim telah melahirkan berbagai persoalan turunan yang berdampak luas pada seluruh lini kehidupan. Untuk wilayah Nusa Tenggara Timur umumnya dan Kabupaten Ende khususnya, dampak yang sangat terasa yakni kekeringan dan gagal panen. Kekeringan dan gagal panen ini telah mendorong sebagian besar warga dari wilayah ini untuk bermigrasi. Namun, pilihan untuk bermigrasi ternyata tidak menyelesaikan persoalan. Justru dengan bermigrasi, berbagai persoalan baru seperti penelantaran keluarga yang ditinggalkan, perpisahan antara suami dan istri, kehancuran keluarga kini marak terjadi. Untuk membendung semakin meningkatnya persoalan ini, Komisi Keadilan dan Perdamaian Pastoral Migran Perantau Keuskupan Agung Ende bekerja sama dengan Caritas Indonesia, Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan berbagai lembaga donor lainnya, mulai mengembangkan pola pertanian berkelanjutan untuk 4 kelompok dampingan yang terdiri dari keluarga-keluarga migran. Program ini diawali dengan pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok menyasar pada wilayah-wilayah paroki yang menjadi kantong-kantong migran. Ada 2 paroki yang menjadi sasaran program ini, yakni Paroki Santo Martinus Roworeke dan Kuasi Paroki Anaranda. Mengawali pembentukan kelompok, Romo Perno selaku Ketua KKP PMP Keuskupan Agung Ende menjelaskan tentang latar belakang lahirnya program ini. Itu karena perubahan iklim yang pertama, yang tidak menentu. Yang kedua, kita terlalu banyak menggunakan pupuk kimia. Karena itu, bersama dengan Caritas Kanada, Karina Indonesia, juga dengan Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran Perantau, kami coba mengembangkan pola pertanian organik berkelanjutan. Setelah pembentukan kelompok, Ketua KKP PMP Keuskupan Agung Ende bersama tim melakukan survei ke 4 lokasi yang kemudian akan dijadikan sebagai demo plot atau kebun contoh bagi masing-masing kelompok. Medan yang sedikit sulit tentu menjadi tantangan tersendiri bagi tim untuk sampai pada lokasi-lokasi tersebut. Setelah disepakati mengenai lokasi, anggota kelompok bersama tim mulai melakukan pembersihan lahan kelompok. Ada beberapa lahan yang membutuhkan tenaga ekstra karena lokasinya adalah lahan tidur yang sudah sekian lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Setelah lahan disiapkan, proses selanjutnya adalah pembuatan bedeng untuk kebun kelompok. Ada 3 kelompok, yakni Wolowona dan 2 kelompok di Anaranda. Anggota kelompok secara swadaya membiayai hand traktor untuk pengerjaan bedeng. Sementara untuk kelompok Kurumboro dilakukan secara manual oleh seluruh anggota kelompok. Untuk membangun kesepahaman bersama dan kesadaran akan adaptasi perubahan iklim, maka pada tanggal 20 Mei 2024, kami mengadakan workshop tentang adaptasi perubahan iklim dalam terang ensiklik Laudato Si dan Laudate Deum Paus Fransiskus dan dampaknya terhadap migrasi.
Workshop ini menghadirkan perwakilan dari anggota kelompok dampingan, para tokoh adat, para pelajar dan mahasiswa, orang muda Katolik, kelompok WKRI, dinas-dinas terkait, dan para akademisi. Workshop ini menghasilkan beberapa rencana tindak lanjut yang kini sudah, sedang, dan akan dilaksanakan di Keuskupan Agung Ende. Untuk mendukung program pertanian berkelanjutan, maka kepada anggota kelompok diberi pelatihan pembuatan mikroorganisme lokal atau MOL. Mikroorganisme lokal dibuat dari bahan lokal, yakni beras. Proses pembuatan MOL didampingi oleh Bapak Petrus Pape, seorang aktivis pertanian organik. MOL ini sangat penting dalam proses pembuatan pupuk organik padat. Setelah pembuatan MOL, kegiatan kelompok dilanjutkan dengan pengumpulan bahan-bahan lokal untuk pembuatan gudang, kandang kambing, dan greenhouse. Yang menarik bahwa dalam kegiatan ini, anak-anak dari orang tua yang terlibat dalam kelompok ikut serta bersama orang tua mereka menyiapkan bahan-bahan lokal tersebut. Setelah bahan-bahan lokal disiapkan, anggota kelompok secara gotong royong mengerjakan gudang, kandang kambing, dan greenhouse. Penanaman sayur langsung dilakukan setelah proses pengerjaan kandang kambing, gudang, dan greenhouse selesai dibangun. Hal ini dimaksudkan agar akses dan aktivitas pembuatan gudang, kandang kambing, dan greenhouse tidak mengganggu bedeng-bedeng yang sudah ditanami dengan aneka bibit sayur-sayuran. Untuk mendukung pembuatan pupuk organik, kami kemudian mengadakan mesin pencacah untuk kelompok dan juga pengadaan kambing untuk masing-masing kelompok. Pengadaan kambing dimaksudkan agar kotorannya dapat digunakan untuk pembuatan pupuk organik. Sebelum pengadaan kambing, kami terlebih dahulu melakukan survei pada peternakan kambing milik warga. Berdasarkan timeline yang dirancang oleh KKP PMP Keuskupan Agung Ende, maka pada akhir Juli, tim KKP PMP Keuskupan Agung Ende, Komisi PSE Keuskupan Agung Ende, dan pastor paroki melakukan monitoring ke lokasi-lokasi kelompok dampingan. Monitoring hari pertama dilakukan di 2 kelompok, yakni kelompok Wolowona dan kelompok Kurumboro, dalam wilayah paroki Santo Martinus Roworeke, dan monitoring hari kedua dilakukan di 2 kelompok yang ada dalam wilayah paroki Anaranda, yakni kelompok 4 dan kelompok 2. Pada kesempatan monitoring ini juga dilakukan panen perdana untuk 2 kelompok, yakni kelompok 3 Kurumboro dan kelompok 4 Anaranda. Hasil dari panen perdana ini langsung dipasarkan oleh anggota kelompok dan mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Demikian update kegiatan Komisi Keadilan dan Perdamaian Pastoral Migran Perantau Keuskupan Agung Ende periode April hingga Juli 2024. Laporan ini tentu masih jauh dari sempurna. Karena itu, masukan berupa kritik, usul maupun saran sangat kami nantikan
demi perbaikan dan kemajuan program ini ke depannya. Terima kasih dan selamat menikmati.